Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran sastra di sekolah dasar. Nah, untuk kita mempelajari dan ingin mengajari sastra di sekolah dasar, kita harus tahu dulu sastra itu sebenarnya apa sih? Secara etimologi, sastra itu berasal dari kata Sanskerta, ya, yang terdiri dari kata sas, yang berarti mengarahkan, memberi petunjuk atau instruksi, dan kata tra ini yang artinya adalah alat atau sarana. Nah, jadi ketika kita kaitkan, susastra itu merupakan alat untuk mengarahkan atau alat untuk mendidik. Itu sebenarnya arti dari sastra. Nah, dengan adanya sastra ini, jadi kita tuh mendidik anak, mengarahkan anak dengan cara yang berbeda. Ya, seperti dengan karya-karya sastra, seperti dongeng, membacakan cerita, tuh. Ya, seperti zaman dulu ketika kita mendengar ibu kita, ya misalkan, ayo nyapunya yang bersih, nanti kalau nggak bersih dapat suami bewokan, gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam sastra. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendidik. Ya, pada dasarnya itu sastra itu bukan hanya berbicara masalah estetika, keindahan, tetapi berbicara tentang mendidik. Gitu ya. Oke. Nah, sastra juga banyak diartikan sebagai tulisan. Ya, tulisan. Nah, pengertian tersebut kemudian ditambah dengan kata su yang berarti indah dan baik, ya. Jadilah susastra yang bermakna tulisan yang indah. Nah, jadi susastra dengan jenis sastra yang lainnya itu yang membedakan adalah nilai keindahannya. Nah, ketika ada depannya nama su, ini berarti adalah tulisan yang indah. Contohnya seperti apa? Tulisan puisi, ya enggak? Cerpen. Terus berikutnya naskah drama. Nah, itu termasuk ke dalam susastra. Nah, apakah makalah, artikel, skripsi itu termasuk sastra bukan? Jadi gini, sastra itu kan terbagi menjadi karya imajinatif dan non-imajinatif, ya, terdiri dari karya fiksi maupun non-fiksi. Nah, untuk sastra-sastra yang memiliki nilai indah, penuh imajinatif, ini contohnya seperti puisi, dongeng, dan lain sebagainya, ini termasuk ke dalam susastra. Nah, namun kalau skripsi, makalah, laporan itu termasuk juga jenis sastra, namun bukan susastra. Ya, karena di dalamnya itu tidak mengandung nilai keindahan, nilai estetika, ya, tetapi di dalamnya itu penuh dengan fakta-fakta, data-data. Nah, makanya itu juga seperti skripsi makalah ini termasuk ke dalam sastra. Nah, kenapa termasuk ke dalam sastra? Ya, walaupun mereka tidak memiliki nilai keindahan, tetapi mereka itu bermediakan bahasa. Itu ya, itu termasuk ke dalam sastra. Nah, kemudian di sini dua pernyataan yang menjelaskan istilah sastra. Pertama, mengungkapkan penghayatan, dan yang kedua, mengungkapkan kegiatan kreatif. Nah, ketika kita berbicara tentang sastra, ya terutama karya sastra, ini pasti berhubungan dengan penghayatan, ya. Bagaimana sih kita itu bisa memahami karya-karya orang lain, sehingga kita bisa menghayati karya tersebut. Gitu. Terus, mengandung kegiatan kreatif. Nah, ketika kita menulis sesuatu, ya menulis suatu karya ini, harus melibatkan kegiatan kreatif, itu ya. Agar apa? Agar tulisan yang kita hasilkan itu penuh dengan nilai keindahan. Itu. Nah, kalau tidak diunsuri dengan kegiatan kreatif, maka yang ada apa? Yang ada itu bukan susastra, ya, tetapi karya tulis biasa saja. Gitu. Nah, kemudian berbicara tentang sastra, ini pasti memiliki hubungan dengan apresiasi sastra, ya. Jadi sastra itu memang harus diapresiasi, ya, biar lebih berharga, bernilai. Gitu. Nah, kita sering dengar kata apresiasi. Apresiasi itu apa sih? Oke. Penghargaan. Oke, ada lagi. Penilaian, penghargaan. Nah, itu yang sering kita dengar tentang apresiasi. Nah, namun kalau kita berbicara apresiasi sastra, nah berarti ini maknanya adalah bagaimana sih kita itu bisa berkenalan dengan sastra. Bagaimana kita bisa akrab dengan sastra. Itu namanya apresiasi sastra. Nah, di mana apresiasi sastra itu ada 5 tahapan. Ada pengenalan, pemahaman, penghayatan, penikmatan, dan penerapan. Nah, yang pertama adalah pengenalan. Nah, kalau kita ingin mengapresiasi sastra, kita harus kenal dulu
bentuk karya sastra apa sih yang akan kita pelajari. Itu ya. Jadi di tahap pertama ini, di tahap pengenalan, kita mengenal dulu secara umum karya sastra yang akan kita ajarkan. Ya, seperti bentuknya, apakah bentuknya puisi, cerpen, drama, gitu ya. Judulnya apa, pengarangnya siapa. Jadi hanya di dasar-dasarnya aja dulu yang harus kita kenal. Itu ya, ini apresiasi tingkat 1. Nah, kemudian apresiasi tingkat 2 ini adalah pemahaman. Nah, setelah kita mengenal, kemudian kita barulah bisa mencoba untuk memahami karya yang kita pelajari itu. Ya, dengan pemahaman ya. Jadi untuk pemahaman ini setiap orang memang punya waktu yang berbeda-beda ya. Seperti kalau misalkan kita untuk memahami puisi. Nah, setiap orang pasti ada yang cepat, ada yang lama. Ya. Nah, untuk yang cepat ini pasti orang tersebut ini punya pengalaman yang baik ya, bagaimana dia itu bisa mengkritisi karya sastra sehingga dia mudah untuk bisa memahami puisi. Gitu. Berbeda dengan pembelajar sastra ya yang masih pemula, yang baru saat itu berkenalan dengan puisi. Nah, ketika untuk memahami puisi dia butuh waktu ya untuk bisa memahami puisi tersebut ya, hingga untuk mengatasi masalah itu biasanya siswa itu ya disuruh untuk menandai mana kata yang sulit, kemudian dicari bersama-sama persamaan artinya itu apa. Itu ya, ini pemahaman. Nah, berikutnya tahap apresiasi yang ketiga adalah penghayatan. Nah, ketika kita sudah memahami, barulah kita bisa menghayati. Nah, menghayati ini apa artinya? Jadi di mana kita tuh seorang apresiator itu bisa merasakan ya apa yang ada di tokoh tersebut. Ya, kalau misalkan tokohnya teraniaya terus, nah kita pun bisa merasakan kesedihannya itu seperti apa. Ya, ini namanya penghayatan ya. Makanya kita kalau nonton drama Korea ataupun yang lainnya ya, ini secara nggak langsung ya mengurai air mata. Karena apa? Karena kita menontonnya dengan penuh penghayatan, gitu ya. Terus ada lagi tahap yang keempat, penikmatan. Nah, penikmatan ini dalam tahap apresiasi yang keempat itu misalkan contohnya seorang apresiator itu tidak hanya untuk menghayati isi cerita tersebut ya, tetapi untuk penikmatan itu bagaimana sih kita tuh sebagai penonton itu bisa merasakan pengalaman apa sih yang dirasakan si pengarang tersebut. Ya, jadi ikut terjun langsung di dalam pengalaman tokoh tersebut ya, di latar tersebut. Nah, misalkan kalian pernah nonton Kau Pinang Aku Dengan Bismillah. Itu film bioskop, pernah nonton? Pernah semua, Bu. Nah, di mana latarnya itu adanya di Mesir kan ya? Orang yang menikmati film itu tuh dia merasakan gitu kan, seolah-olah dia tuh ada di situ, ada di Mesir itu. Ketika kita menikmati, kita tuh ikut merasakan pengalaman yang digambarkan oleh si pengarang itu ya, sehingga dari penikmatan itu kita bisa mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut. Nah, itu penikmatan. Nah, kalau kita sudah di dalam penikmatan ini ya, jadi masalah apapun yang ada di kehidupan nyata tuh kita lupa gitu kan, karena kita sudah menikmati karya sastra yang disajikan. Nah, ini sebenarnya sastra ini bisa dijadikan obat juga ya, obat stres gitu ya. Nah, kemudian tahap yang kelima, ini yang tahap paling tinggi ini di dalam apresiasi ini adalah penerapan. Nah, di mana penerapan ini kita tuh tidak hanya menikmati aja, tidak hanya menghayati aja, tetapi bagaimana sih kita bisa menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam cerita tersebut ya. Misalkan ketika cinta bertasbih, kita lihat perempuannya itu menggunakan kerudung. Nah, oleh karena itu dia tersentuh, oh iya ya, saya harus menggunakan kerudung. Nah, akhirnya dia terapkanlah nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan nyata. Itu ya, penerapan. Nah, berbicara tentang apresiasi pembelajaran sastra, nah sebenarnya ini banyak manfaat ya. Manfaat pembelajaran sastra yang pertama adalah membantu keterampilan berbahasa. Nah, ketika kita belajar sastra, ya anak pun akan terampil berbahasa. Ya, misalkan seperti kita menampilkan film atau membacakan suatu cerita. Nah, ini pun dapat meningkatkan keterampilan menyimak.
gitu ya. Nanti dari cerita yang mereka simak, mereka harus bisa menyimpulkan secara lisan ya cerita tersebut. Ini dapat meningkatkan keterampilan berbicara gitu ya. Seperti terus misalkan silakan kalian baca cerita tersebut. Nah, membaca cerita pun termasuk ke dalam keterampilan membaca. Ya. Terus berikutnya untuk menulis. Nah, setelah nanti kalian sudah melihat film tersebut, silakan kalian simpulkan dalam bentuk tulisan. Ya, sehingga ini juga dapat meningkatkan keterampilan menulis juga. Gitu. Terus yang kedua, pembelajaran sastra juga dapat meningkatkan pengetahuan budaya. Ya, nah seperti kita ketahui bahwa cerita-cerita yang ada di Malin Kundang, ya itu kan termasuk ke dalam cerita di Sumatera Barat ya. Nah, di mana di situ juga mengisahkan bagaimana sih kehidupan masyarakat Sumatera Barat itu seperti apa ya. Nah, jadi dengan siswa itu bisa membaca Malin Kundang, dia pun bisa mempelajari budaya yang ada di Sumatera Barat itu seperti apa gitu ya. Ini dapat meningkatkan pengetahuan budaya. Terus berikutnya mengembangkan cipta dan rasa. Ya, seperti kita ketahui bahwa kalau kita membaca sastra seperti membaca cerita, dongeng, nah ini pun dapat mengembangkan cipta dan rasa, dapat mengembangkan rasa empati kita. Ya, untuk misalkan untuk si Malin Kundang. Coba apa yang akan kalian lakukan ketika kalian ketemu dengan Malin Kundang? Bagaimana perasaan kalian kalau kalian menjadi ibunya Malin Kundang? Itu ya, itu dapat mengembangkan cipta dan rasa. Nah, bagaimana kita bisa merasakan berempati kepada tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Gitu. Terus berikutnya menunjang pembentukan watak. Nah, di sini kita membelajarkan siswa ya dari watak-watak yang ada di tokoh cerita. Kita bisa membelajarkan mana tokoh yang baik, mana tokoh yang tidak baik, mana tokoh yang memang perlu kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari, mana yang tidak. Nah, sehingga dengan siswa dapat memilih tokoh yang baik dan yang jahat, ini akan dapat membentuk watak siswa di dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Nah, berikutnya bagaimana pembelajaran apresiasi sastra. Yang pertama adalah pelacakan pendahuluan. Nah, ini tahap awal yang guru lakukan, di mana pelacakan pendahuluan ini, guru itu perlu mempelajari karya sastra yang akan diajarkannya di dalam kelas. Nah, jadi ketika misalkan yang akan kita ajarkan adalah karya puisi ya, sastra puisi. Nah, berarti guru pun harus dapat mempelajari jenis puisi yang akan diajarkan besok. Ya, jangan sampai puisinya itu dadakan hari ini diajarkan, gurunya baru baca. Tidak seperti itu ya. Jadi guru itu harus melakukan pelacakan pendahuluan. Oh, puisi mana ya yang besok akan diajarkan? Kira-kira terus nanti isinya apa ya, tentang apa? Itu. Jadi sebelum siswa tahu, gurunya harus tahu duluan. Itu ya. Terus berikutnya penentuan sikap praktis. Nah, di mana di sini guru ini harus memilih informasi apa yang seharusnya diberikan kepada siswa. Nah, jadi di sini guru itu harus bisa menentukan sikap praktis itu secara implementasi itu seperti apa. Nah, misalkan tentang pembelajaran puisi, setelah guru tahu besok belajar puisi, oh misalkan puisinya tentang karya W.S. Rendra. Nah, akhirnya dia cari ya karya W.S. Rendra. Nah, kemudian di sikap praktis ini guru itu dapat menentukan puisi mana nih yang cocok diajarkan oleh siswa besok. Ya, puisi tersebut jangan terlalu kepanjangan juga ya, karena nanti tidak cukup waktunya. Nah, itu bisa menentukan sikap praktis seorang guru. Ya, dapat menentukan puisi yang mana, kira-kira ini nggak ya, cukup nggak ya waktunya, gitu. Ya, kira-kira ini puisi yang akan diajarkan besok mudah dipahami untuk siswa nggak ya? Itu ya, jadi guru itu harus punya sikap seperti itu. Terus berikutnya introduksi. Nah, introduksi ini artinya adalah pengenalan ya, atau pengantar. Nah, ini pengantar ini sangatlah penting dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ketika siswa akan belajar tentang karya sastra, kita harus bangun dulu konteksnya itu seperti apa. Misalkan tentang puisi, apa kalian pernah tahu puisi itu apa? Jadi harus tanya jawab dulu. Puisi itu apa sih? Ya, puisi sama nggak sih dengan cerpen? Bagaimana sih seharusnya orang itu bisa melakukan atau membaca puisi? Pernah nggak kalian membaca puisi?
karya siapa. Nah, itu introduksi. Ya. Terus berikutnya penyajian. Nah, di dalam penyajian ini adalah karya sastra disajikan dapat memberikan kesan dan pesan bagi siswa, maka dibutuhkan penyajian yang tepat. Nah, ketika hari ini belajar tentang puisi, di sini guru tuh harus bisa menyajikan bagaimana sih membaca puisi yang benar itu seperti apa. Jadi harus bisa mendemonstrasikan bagaimana iramanya, ritmenya seperti apa, nadanya kayak gimana, ya. Sehingga ketika nanti guru bisa mendemonstrasikan membaca puisi dengan baik, ini dapat memberikan kesan bagi si anak. Kemudian diskusi, ya. Nah, setelah disajikan materinya, kemudian siswa itu nanti mencermati seberapa dalam apresiasi siswa terhadap puisi, maka dapat diadakan diskusi. Oke, jadi di sini setelah nanti siswa menyimak contoh puisi yang benar seperti apa, nah kemudian mereka berdiskusi, kira-kira puisi itu tentang apa. Mereka juga di sini bisa mendiskusikan unsur intrinsiknya, ekstrinsiknya, ya. Terus berikutnya ada pengukuhan, ini yang terakhir nih. Pengukuhan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan tugas-tugas di luar kelas yang merupakan kelanjutan dari pembelajaran di dalam kelas. Nah, setelah nanti mereka bisa memahami isi puisi tersebut, ya dilihat dari proses diskusi, kemudian diberi tugas. Ya, silakan kalian buat puisi sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing, itu contohnya. Ya, jadi pengukuhan itu adalah tindak lanjut dari pembelajaran apresiasi sastra. Nah, untuk kurikulum 2013, sastra juga sebenarnya ada, ya. Namun dia masuk ke dalam pembelajaran bahasa, ya. Seperti KTSP dan lain sebagainya, sastra pun ini masuknya ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di dalam kurikulum 2013, di mana pembelajaran bahasa ini berbasis pada teks. Teks ini merupakan ungkapan pikiran manusia yang lengkap, yang di dalamnya memiliki situasi, tujuan, dan konteks. Ya, masih ingat kan ya? Pembelajaran bahasa berbasis pada teks itu ada di materi ke-1. Itu. Ya. Jadi tujuannya adalah ingin meningkatkan penalaran siswa. Nah, kemudian untuk pembelajaran sastra di dalam kurikulum 2013 ini sesuai dengan Permendikbud nomor 13 tahun 2014 bahwa pembelajaran pada kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. Ya, jadi pendekatan saintifik itu dari 5M. Yang pertama mengamati, menanya, terus mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Ini adanya di pendekatan saintifik. Nah, untuk pembelajaran sastra pun ini menggunakan pendekatan saintifik. Gitu ya. Nah, di mana pendekatan saintifik ini menggunakan beberapa strategi seperti pembelajaran kontekstual. Pernah dengar pembelajaran kontekstual? Pembelajaran yang nyata pada kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran kontekstual itu adalah pembelajaran nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya. Jadi pembelajaran kontekstual itu di mana nanti siswa itu bisa mengaitkan antara pengalaman dia dengan materi yang akan dibahas. Itu pembelajaran kontekstual. Ya, makanya tema-tema yang ada di dalam kurikulum 2013 ini ya dekat dengan kehidupan siswa, ya, seperti diriku, tubuhku, makanan. Nah, ini pun termasuk ke dalam pembelajaran kontekstual. Kan. Nah, bagaimana sih cara menerapkan pembelajaran atau pendekatan saintifik untuk pembelajaran sastra? Oke, yang pertama adalah mengamati. Nah, di sini mengamati itu di mana guru itu dapat memberikan model, ya, dalam bentuk teks sastra. Guru dapat menyajikan film, cerita-cerita, ya. Jadi di sini di mana guru itu bisa menyajikan film, video, ataupun gambar, ya, di dalam tahap mengamati ini. Ya, nanti siswa itu bisa mengamati film media yang disajikan oleh guru. Ya. Nah, kemudian nanti setelah mengamati ada menanya. Nah, di mana menanya ini guru memotivasi siswa untuk bertanya tentang cerita yang dibaca dan disaksikannya sendiri. Ya, jadi di menanya ini di mana guru itu dapat memotivasi siswa, ayo apa nih yang akan kalian tanyakan di dalam cerita tersebut. Ya, silakan buat daftar pertanyaannya. Itu ya, di mananya. Nah, kemudian ada mengumpulkan informasi. Nah, di mana mengumpulkan informasi ini? Mengumpulkan sebanyak mungkin data tentang tokoh, latar, dan peristiwa-peristiwa di dalam teks yang tergolong dalam kategori luar biasa, aneh,
dan menakjubkan. Nah, ini pun nanti bisa guru bersama siswa itu menyumbang ide, ini kira-kira ceritanya tentang apa nih? Oh, judulnya apa? Tokohnya siapa aja? Nah, boleh nanti guru itu menulis di papan tulis ya, sehingga nanti menjadi informasi yang banyak untuk siswa ya mengenai apa yang dia amati tadi. Gitu ya. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah mengasosiasi. Nah, di mana mengasosiasi ini mendiskusikan hasil pengamatan dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kegiatan. Nah, jadi di mengasosiasi ini siswa itu diberikan lembar kerja, ya silakan nanti siswa isi ya lembar kerja tersebut baik secara diskusi ataupun secara mandiri. Gitu. Nah, kemudian nanti tahap terakhir adalah mengkomunikasikan ya, di mana nanti siswa itu dapat menyimpulkan yang dia dapat ya dari kegiatan mengasosiasi ya, baik secara lisan ataupun secara tulis. Ini mengkomunikasikan. Baik, itu tadi materi tentang pembelajaran sastra di sekolah dasar. Semoga materi kali ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.